Keris sampai sekarang ini masih dianggap benda keramat oleh sebagian masyarakat kita. Saking keramatnya menjadikan keris seolah tercabut dari akar budaya Jawa. Masyarakat memandang keris barangkali hanya sebelah mata. Malahan dalam tayangan televisi, keris terdesak realisasi menjadi benda mainan yang berkonotasi negatif. Keluar setrumela, seperti keris Samsudin yang gondrong itu. Belum lagi film-film horor yang menambah kesan angker dan bahkan kecenderungannya menganggap keris itu musyrik. Bisa jadi hal ini dikarenakan pemahaman tentang seni Tosan Aji yang begitu dangkal. Atau mungkin juga dampak dari rekayasa penjajah yang ingin merebut budaya perkerisan dari akar rumput masyarakat kita. Oleh karena itu, kami berusaha selalu istiqomah membabarkan tentang dunia perkerisan ini dengan isian yang ringan, mengulas berbagai kesejarahan dan makna simbolnya, disertai unsur jenaka dan visual yang jelas, supaya penonton tidak metenteng dan bentoyongan dalam mempelajari soal keris. Maka untuk itu, mari kita babar pusaka yang bagus ini untuk panjenengan. Jangan kemana-mana ya. Prejengannya busana ini begitu merabu. Branggah Yogyakarta menggunakan kayu gembol jati lawasan. Dipadukan dengan pendok selorok bahan tembaga motif lunglungan. Mendaknya ngayuk Jakarta dengan pola becen, serta menggunakan wondo deder nunggak semi Yogyakarta pola Putri Kinurung. Secara keseluruhan melihat busananya saja sudah ndudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 13, dapur sengkelat kinatah emas, pamor jung isi dunyo tangguh Cirebon era Mataram Senopaten. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp8.650.000. Sejak zaman Panembahan Senopati sekitar tahun 1587 hingga 1601 sudah dipelihara hubungan yang begitu erat dalam suasana perdamaian antara Mataram dengan Cirebon. Bahkan sebelum Senopati wafat, beliau telah berpesan pula kepada putranya, yakni Panembahan Hanyokrowati, ayah dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, agar tetap memelihara hubungan yang baik ini. Mungkin karena Cirebon memang dianggap keturunan orang suci, seperti yang ditulis dalam bukunya Haji de Graaf tahun 1954 pada halaman 116. Seperti yang diketahui, Raja-Raja Cirebon adalah keturunan Sunan Gunung Jati, sehingga dapat dimengerti bahwa Mataram masih menghormati Cirebon sebagai kerajaan yang lebih tua. Sebenarnya ini bisa ditarik lebih lama lagi. Pada sekitar tahun 1570-an, Pangeran Mas Zainul Arifin naik tahta di Cirebon. Dan menurut para peneliti sejarah waktu itu, beliau sudah berkawan akrab dengan Kasultanan Pajang, terutama dengan Danang Sutawijoyo yang waktu itu sebagai Adipati Mataram. Kemudian pada tahun 1587, ketika Danang Sutawijoyo menaikkan status kadipatennya itu menjadi Kasultanan, hubungan mereka lebih erat lagi yang oleh peneliti dikatakan wujudnya adalah dengan dibantunya pembuatan benteng Kuta Cirebon oleh Mataram yang dipercaya telah selesai sebelum periode tahun 1596. Meskipun Kesultanan Cirebon lebih tua dan telah ada sebelum kebangkitan Mataram, kekuatan politik dan dinamika regional di Jawa berubah dari waktu ke waktu, yang memang mengarah pada perubahan status politik Cirebon sebagai vasal Mataram pada beberapa periode dalam sejarah Jawa. Karena faktor kedekatan geografis, Kasultanan Cirebon dan Mataram terletak relatif dekat di sepanjang tengah dan barat Pulau Jawa, yang memungkinkan banyak interaksi yang terjadi di keduanya, tentang ekonomi, perkawinan antar anggota kerajaan, dan bahkan percampuran kebudayaan termasuk budaya seni Tosan Aji. Pusaka ini yang barangkali menjadi saksi kesejarahan keduanya. Bisa dilihat dengan pasikutan wingit, disertai bentuk luknya yang sedikit ngembo, dan dipadukan dengan material bilah yang begitu pulen dan padat. Rona warna besinya nyulak biru dan tersemat guratan pamor yang cukup pandes dan ngerawat. Disempurnakan dengan kinatah emas panji wilis di bagian kandeknya. Meskipun di bagian tinatah gonjo, emasnya sudah hilang karena campur tangan sang waktu.
namun malah membuat pusaka ini mempunyai value dengan keoriginalitasnya yang begitu terjaga. Seolah menjadi bahasa pesan bahwa pusaka ini dahulunya bukan milik orang sembarangan. Menurut serat Duwung Wesi Aji yang ditulis Mas Ngabei Nayawirongka tahun 1936 itu begini. Kinatah ingkang namung ing gandhik tuwin lambe gajah naminipun Panji Wilis. Punika tur kadang boten namung rerengan ananging kangge sarana ngedongaaken duwung ingkang watakipun brangasan keras. Yang kira-kira artinya hiasan emas yang ditempelkan pada bagian gandhik serta lambe gajah ia disebut Panji Wilis. Pemberian kinatah tersebut bukan hanya dimaksudkan sebagai hiasan untuk menambah keindahan pada bilas mata, namun lebih difungsikan untuk suatu maksud tertentu, yakni sebagai sarana menentramkan keris yang mempunyai watak berangasan atau keras. Kita lihat untuk guratan pamornya. Menurut kami, pamor ini dinamakan Jung Isi Donyo, yang artinya kapal yang berisi harta benda. Jung artinya kapal dan Donyo dalam bahasa Jawa artinya dunia, atau bisa representasi dari harta benda. Kata Jung itu memang dapat ditemukan dalam prasasti Jawa kuno abad ke-9. Kata ini juga masuk dalam bahasa Melayu pada abad ke-15, ketika daftar catatan kata-kata Cina itu mengidentifikasinya sebagai kata Melayu untuk kapal. Undang-undang Laut Melayu yang disusun pada akhir abad ke-15 sering menggunakan kata Jung untuk menyebut kapal pengangkut barang. Jadi dapat kita simpulkan, makna dari pamor Jung Isi Donyo merupakan doa atau harapan agar kehidupannya bisa berlimpah harta benda dan kekayaan. Wallahu alam. Dalam serat Centini juga dituliskan tentang dapur sengkelat lot 13. Isinya itu begini. Dapur sengkelat gini to. Maknanira yaiku uruping ati. Murate patrap linuhung. Dinita rasah narira ing sarina kalawan sawenginipun. Tangi lungguh mlaku narendra, duga-duga awakari. Yang artinya itu adalah dapur sengkelat itu seperti nyala hati. Maknanya adalah tingkah laku yang luhur, yakni pada siang hari dan malam hari saat manusia duduk, berjalan, terjaga maupun tidur, untuk tidak pernah lupa, selalu menimbang-nimbang dan berpikir dahulu sebelum bertindak. Sebuah pusaka yang memang tidak hanya mempunyai nilai kesejarahan yang begitu luar biasa, melainkan juga terdapat banyak simbol dan piwulang yang barangkali bisa mendorong kita semuanya untuk hidup yang lebih baik. Matur nuwun dan salam tutut ati.